Halo Sobat Perbendaharaan, semoga kali ini kita semua dalam keadaan yang sehat dan selalu bersemangat ya. Kali ini saya akan mengajak para Sobat Perbendaharaan untuk melihat video tutorial terkait akses dan penggunaan website WPA2. Lalu, apa sih website WPA2 itu? Nah, jadi website ini adalah suatu wadah yang berguna untuk mewadahi beragam dokumen yang ada di bidang PPA2 sekaligus bentuk sinergi dan kolaborasi dari para pegawai di bidang PPA2. Terkait pembentukan dari website WPA2 ini, terdapat peraturan yang melatar belakangi pembentukannya. Yang pertama, ada Keputusan Menteri Keuangan nomor 223/KNK 01/2020 tentang implementasi fleksibilitas tempat bekerja atau FWS di lingkungan Kementerian Keuangan. Yang kedua, ada Peraturan Menteri Keuangan nomor 196/PMK.01/2019 tentang pedoman kearsipan di lingkungan Kementerian Keuangan. Ketiga, ada Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Yang keempat, ada Perdirjen nomor per/34/PB/2018 tentang pedoman pembinaan pelaksanaan anggaran daerah oleh kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan. 5. Ada Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung nomor 70/WPB.08/2022 tentang perubahan kedua atas Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung nomor 122/WPB.08/2021 tentang inovasi layanan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung. Nah, dalam pembentukannya, pastinya website tersebut memiliki beberapa tujuan. Antara lain, yang pertama sebagai wadah dokumentasi seluruh pengerjaan yang ada pada bidang pembinaan pelaksanaan anggaran 2 yang mencakup seksi PPA2A, PPA2B, dan PPA2C. Yang kedua, yakni sebagai monitoring kinerja bidang pembinaan pelaksanaan anggaran 2. Kemudian sebagai bentuk kolaborasi dan sinergi internal bidang pembinaan pelaksanaan anggaran 2. Kemudian ada juga sebagai bentuk publikasi, referensi, dan literasi secara eksternal. Dan yang terakhir ada sebagai persiapan diterapkannya konsep FWS di lingkungan kerja bidang PPA2 Kanwil DJPB Provinsi Lampung. Nah, sekarang kita akan membahas apa aja sih menu yang terdapat di website WPA2 itu. Nah, sebelum mengenal menu-menu yang terdapat dalam website, kita perlu melakukan akses awal dengan mengunjungi situs bit.ly WP2 hingga muncul tampilan awal sebagai berikut. Kita tunggu. Nah, ini merupakan tampilan awal dari website WP2. Nah, di sini terdapat menu-menu seperti agenda kegiatan, laporan, koleksi data, referensi, kemudian ada juga peraturan, literasi, daftar permasalahan, layanan, kemudian ada pula KUR dan UMI, dan yang terakhir ada menu publikasi. Nah, kita mengenal menu yang pertama dulu, yaitu agenda kegiatan, di mana menu tersebut berisikan list kegiatan dan rencana kegiatan yang ada bidang PPA2. Nah, di dalam sini terdapat folder kegiatan tahun 2022, FGD, list kegiatan, dan Rakorwil yang hanya dapat diakses oleh pihak tertentu saja dengan mengajukan izin akses. Nah, nih, ada izin aksesnya. Kemudian, yang kedua itu ada menu laporan, di mana di sini terdapat data dan laporan terkait TKDD dan dana desa. Kemudian menu yang ketiga itu ada koleksi data yang merupakan gabungan antara menu laporan dan peraturan yang dikemas dalam bentuk kumpulan link. Dalam menu tersebut berisikan tautan-tautan peraturan yang berhubungan dengan dana desa dan juga berisi tautan koleksi data dan laporan yang dapat langsung diakses oleh seluruh pengguna PPA2. Nah, ini tautannya seperti berikut. Kemudian ada juga menu referensi, di mana dalam menu tersebut terdapat referensi yang dapat diakses oleh para pengguna bidang PPA2. Di sini ada referensi terkait marketplace. Kemudian ada juga menu peraturan.
Nah, dalam menu peraturan ini terdapat dokumen-dokumen peraturan yang telah dikumpulkan seperti peraturan terkait transfer ke daerah, dana desa, pemantauan DFDD, BLUD, PFK, special mission seperti KUR dan UMI, dan perundangan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang PPA 2. Kemudian ada menu literasi, di mana dalam menu tersebut berisikan bacaan lain yang dapat diakses oleh para pengguna PPA 2. Ada pula menu daftar permasalahan, di mana dalam menu tersebut memuat tugas dan monitoring yang dilaksanakan oleh bidang PPA 2 seperti peran sebagai Regional Chief Economist, kajian fiskal regional, strategic brief sheet, pembinaan BLUD, dana desa, DAK fisik, survei terkait KUR, dan lain sebagainya. Kemudian ada pula menu layanan. Nah, dalam menu layanan ini terdapat menu-menu lain berupa daftar layanan yang ada di PPA 2, misalnya DAK fisik, dana desa, ultramikro, dana PFK, BLUD, dana transfer, dan sebagainya. Kemudian ada juga KUR dan UMI, di mana dalam menu tersebut dapat langsung menghubungkan pengguna dengan data dokumen yang berhubungan dengan KUR dan UMI yang dapat langsung ditambahkan. Misalnya data terkait perkembangan KUR untuk melakukan analisis dalam pengerjaan kajian ataupun tugas yang lain. Kemudian ada menu publikasi, di mana melalui menu ini terdapat akses untuk menghubungkan user dengan perpustakaan digital yang berisikan publikasi eksternal yang dapat diakses oleh pihak manapun, misalnya terkait KFR, ALKO, dan sebagainya. Setelah tadi kita mengenal terkait menu-menu yang terdapat di website WPA 2, sekarang kita bisa melihat cara akses dan penggunaannya. Nah, pembahasan pertama yang akan kita lakukan yakni melakukan akses koleksi data. Nah, guna melakukan pengaksesan terhadap menu kolaborasi data dan laporan, para pengguna dapat melakukan tahapan pertama dengan mengunjungi situs bit.ly/wp2. Kemudian, klik menu koleksi data. Nah, setelah muncul tampilan seperti yang ada di layar, para pengguna dapat langsung melakukan klik pada tautan yang tersedia untuk melihat peraturan terkait beserta data dan laporan yang telah dibuat. Kemudian, untuk melakukan pengeditan dokumen, pengguna dapat melakukan klik pada tanda abu-abu, sehingga preview spreadsheet akan muncul secara penuh seperti ini. Kemudian, jika sudah di bagian kiri atas spreadsheet itu, jika masih tertulis view only atau hanya melihat, maka pengguna dapat melakukan permintaan akses dengan melakukan klik pada tombol hijau, kemudian request edit access. Nah, seperti ini. Cara lain yang lebih mudah untuk dilakukan yakni melakukan login email dengan username dan password yang seperti sudah dijelaskan dalam petunjuk teknis. Di sini kita menggunakan email kanwildjpblampung18@gmail.com. Kemudian masukkan password. Nah, sekarang kita bisa melakukan pengeditan secara langsung karena kita sudah login dengan menggunakan email kanwildjpblampung18 tadi. Nah, tuh sudah login, jadi bisa diakses. Yang kedua, kita akan mempelajari cara menambahkan dokumen pada pustaka digital. Yang pertama, buka situs fliphtml.com, login PHP hingga muncul tampilan berikut, kemudian login dengan email kanwildjpb Lampung, kemudian klik quick upload, kemudian pilih file yang akan diupload. Kita pilih KFR Triwulan 2 2020 karena ini belum diupload, jadi kita upload ini aja. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Ini yang pertama ada proses upload. Jadi kita akan melakukan upload file ke dalam sistem. Kita tunggu.
Nah, kemudian yang selanjutnya ada proses converting, di mana nantinya di sini dokumen akan di-convert ke dalam flip HTML menjadi flipbook. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, di sini sudah terkonvert. Kemudian kita bisa melakukan pengeditan terhadap judul dan deskripsi, gaya flipbooknya kita ubah misalnya handy atau aktif. Kemudian pilih stylenya, kita sesuaikan dengan temanya biru-biru, jadi pilih yang langit saja. Nah, kemudian klik play. Tampilannya akan menjadi seperti berikut. Nah, sudah, kemudian bisa melakukan pengeditan lainnya. Kemudian kita lihat sudah. Lalu kita tinggal klik tanda silang dan kita lihat dokumen sudah terupload di sini. Nah, ini dokumennya sudah terupload. Kita cek di pustaka digitalnya apakah sudah ada. Nah, ini sudah ada. Kita cek di link yang ada. Nah, di sini sudah terbentuk perpustakaan digitalnya. Nah, itu tadi sekilas info terkait akses dan penggunaan website WPA2. Mudah bukan? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi Sobat Perbendaharaan.